Welcome back to this channel. How are you today? I wish all of you are fine. Alright, back again to English ID channel. Today's lesson is we are going to talk about part of speech in chapter 3. It is the power of verb. Alright, this time we are going to talk about this next continuing the part of speech on chapter 3. Oke, yang mana pada video kali ini adalah lanjutan video sebelumnya dari part of speech yang pertama dan kedua. Ini adalah part of speech yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang verb. Verb adalah part of speech, ya bisa dibilang part of speech yang lebih rumit dibandingkan part of speech yang lainnya. Karena begitu banyak aturannya sehingga ketika kita salah menggunakan verb, maka akan salah juga posisi waktu atau keterangan yang kita akan sampaikan kepada orang lain. Sehingga kita perlu memperhatikan penggunaan verb pada kalimat kita. Alright? Let's go. For the first one, verbs characteristic. Jadi yang pertama kita perlu tahu apa sih ciri-cirinya verbs atau kata kerja. Ingat ya, verb merupakan bagian kata atau part of speech yang mana kata kerja ini bisa digabung dengan kata tidak atau no. Contohnya, eat menjadi not eating. Yang kemudian dapat dibentuk ke dalam 3 jenis waktu, yaitu past, present, dan juga future. Jadi di dalam verb ini, bagi kalian yang mungkin belum tahu, bahwa di dalam verb atau kata kerja itu mempunyai 3 jenis waktu yang berbeda ya. Kurang lebihnya ada past, present, dan juga future. Nah, untuk berikutnya nanti ada pembahasan seperti penggunaan past, present, dan juga future secara detail, yang mana past ini sendiri nanti akan ada penjabarannya juga. Seperti contohnya simple past, past perfect, past continuous, dan seterusnya. Begitupun juga dengan present dan juga future. Yang berikutnya, verbs juga dapat terkonjugasi atau tergabung nih pada 3 jenis persons. Nah, maksud dari terkonjugasi ini maksudnya adalah verb akan memiliki perubahan ketika kita menggunakan persons atau kata ganti orang yang berbeda-beda. Yang mana ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, untuk pembahasan ini, kalian bisa melihat di video yang sebelumnya, atau kalian bisa langsung mengklik video yang ada di atas. Link video yang ada di atas, silahkan kalian klik di situ. Nanti akan ada sedikit pembahasan mengenai penggunaan pronouns ya, yang mana nanti mengarah ke orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Untuk contohnya, you sleep menjadi he sleeps. Bisa kalian lihat di sini penggunaan he, lalu pada verbnya ditambahkan s. Yang berikutnya, they fly, atau mereka terbang nih. Lalu ketika kita menggunakan pronounsnya atau subjeknya it, maka fly ini berubah menjadi flies. Yang mana huruf Y atau huruf Y berubah menjadi huruf I, lalu ditambahkan dengan E dan S. Nah, yang berikutnya, what is verb? Apa sih itu verb? Emang penting ya? Nah, iya. Verb adalah kata yang berfungsi menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu subjek, kalian juga bisa lihat video sebelumnya dengan cara mengklik link yang ada di atas. Nah, balik ke pertanyaan tadi. Apakah verb itu penting? Tentu.
Kenapa? Karena dengan menggunakan verb, kita akan mengetahui kapan peristiwa itu terjadi atau kapan hal yang disampaikan oleh orang lain terjadi. Yang berikutnya, verb ini berfungsi untuk menceritakan tentang apa yang terjadi pada subjek, sehingga sebuah klausa atau kalimat dapat menghasilkan makna yang lebih utuh. Jadi, ketika kita menggunakan verb, maka kalimat itu bisa dikatakan menjadi kalimat yang utuh atau kalimat yang sempurna. Nah, tentunya perbedaan subjek mempengaruhi juga penggunaan verbnya. Yang berikutnya, verbs memiliki bentuk perubahan verb. Sebagaimana yang kita kenal ada verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb ing. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya mempengaruhi arti yang nantinya disampaikan kepada orang lain, atau begitupun juga ketika orang lain menyampaikan kalimat kepada kita. Dari verb inilah kita bisa mengetahui kapan situasi itu terjadi. Oke, untuk melihat perubahannya, kita bisa lihat pada contoh pada tabel yang berikutnya nanti. Yang berikutnya ada dua jenis verb, yakni ada regular verb atau kata kerja beraturan dan juga irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Bagi kalian yang baru belajar tentang verb, pasti kalian masih bingung. Kok banyak banget ya verbnya, peraturannya. Tapi bagi kalian yang ya mungkin sudah sedikit pernah belajar, pasti tentang regular verb dan juga irregular verb maupun perubahan bentuk verb pasti tidak akan asing lagi. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Example of changing verb. Contoh-contoh dari perubahan verb. Nah, ini saya sudah memberikan 5 contoh dari perubahan verb ya. Untuk kolom yang pertama, verb bentuk present atau infinitive. Jadi untuk verb one atau verb satu biasanya itu orang menyebutnya sebagai base verb ya, atau bentuk present dan juga infinitive. Jadi kalau kita mau memakai dalam konteks yang bentuknya present, maka kita menggunakan verb one. Nah, untuk perubahannya nanti mengikuti subjek sebagaimana penjelasan di slide sebelumnya yang nanti akan ada penambahan s atau is. Lalu kolom yang kedua adalah verb bentuk past, yang mana verb 2 ini dipakai ketika kita membuat kalimat untuk menyatakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Lalu yang berikutnya, verb bentuk past participle. Jadi untuk di verb ketiga ini biasanya dipakai untuk menyatakan kalimat yang lebih kompleks. Nah, biasanya juga akan ditambahkan have atau has. Bagi kalian yang baru memulai belajar bahasa Inggris, kalian cukup memahami dulu konsep dasar ini untuk nantinya menjadi dasar bagi kalian memahami bagaimana penggunaan verbs yang lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita lihat di kolom keempat. Di kolom keempat yaitu penambahan ing pada kata kerja atau di bagian verb, yang mana bentuk ini merupakan present participle atau biasa disebut dengan gerund. Nah, penggunaan verb ing tentu juga akan merubah makna dari kalimat atau dari setiap kata yang kita pakai di dalam kalimat bahasa Inggris. Yang selanjutnya, contoh. I study English every day. Untuk penggunaan kata kerja study atau belajar di sini menggunakan verb 1. Yang berikutnya, I studied English at school. Apakah kalian bisa menebak perbedaannya? Ya, benar sekali. Untuk kalimat yang pertama, kita menggunakan study atau verb 1 karena di kalimat ini menggunakan kata everyday.
yaitu untuk menyatakan kegiatan rutin sehari-hari. Sedangkan at school di sini bisa jadi kegiatannya tadi pada saat di sekolah, sehingga kegiatan belajarnya sudah selesai, sehingga menggunakan verb 2. Yang ketiga, she studies English. Nah, di sini kita menggunakan juga verb one atau verb satu pada kata study atau pada verbnya. Tetapi di sini kita menambahkan e dengan s karena subjek menggunakan she. Sehingga verb perlu ditambahkan s atau es. Kesimpulannya, verb adalah sebuah kata yang menghubungkan antara subjek dan objek, yang mana keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Verb memiliki perubahan bentuk berdasarkan jenis kalimatnya. Apakah dia menggunakan bentuk present, past, atau future. Setiap kalimat yang lengkap pasti memiliki setidaknya satu verb. Nah, ini berarti kalimat yang lengkap pasti akan terdapat verb pada kalimat tersebut. Yang terakhir, tugas. Coba kalian isi titik-titik itu menggunakan kata kerja yang sudah saya sediakan di dalam kurung. Apakah tetap menjadi seperti itu atau ada penambahan S atau IS? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini agar kalian terus mendapatkan informasi video terbaru di channel English ID ini tentunya. Oke, that's all for this meeting. Happy learning. See you next time and goodbye.